Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitriasana. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal laporan keuangan yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Guna Alat Ukur Kinerja Keuangan pada PT Global IMO Telekomunikasi. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Laporan keuangan atau financial statement adalah informasi kuantitatif keuangan suatu entitas dalam periode tertentu dan merupakan hasil proses akuntansi. Laporan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan informasi entitas yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pengguna atau stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Tujuan atau penyusunan laporan keuangan ada 7. Yang pertama, untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, untuk memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tertentu. Yang kelima, untuk memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, untuk memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang terakhir, untuk memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca atau balance sheet, laporan laba rugi income statement, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan perusahaan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva, harta, dan pasiva, kewajiban, dan ekuitas satu perusahaan. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan yang dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan. Analisis laporan keuangan adalah penguraian materi laporan keuangan pada hal-hal yang penting untuk mudah dimengerti makna yang tersirat, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan tertentu. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi berikutnya. Analisis laporan keuangan guna alat ukur kinerja keuangan pada PT Global IMO Telekomunikasi. Metode penelitian pada jurnal ini adalah lokasi penelitian dilakukan pada PT Global IMO Telekomunikasi pada bulan Februari 2021. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam pengumpulan data. Ini penulisan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan pada bagian keuangan. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan bagian keuangan, yaitu Bapak Ardian di PT Global IMO Telekomunikasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data perusahaan yang ada pada laporan keuangan yang telah disajikan perusahaan. Teknik pengumpulan data. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku, subjek, objek, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Metode analisis data.
Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang menggunakan data perusahaan yang ada pada laporan keuangan yang telah disajikan perusahaan. Hasil analisis data berikut adalah hasil dari analisis data yang berbentuk tabel. Yang pertama adalah tabel laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2020. Berikutnya, tabel rasio laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2020. Hasil pembahasan dari tabel rasio keuangan, rasio laporan keuangan antara lain current ratio. Berdasarkan pada perhitungan rasio pada tabel, dapat dikatakan jika angka dalam rasio melebihi dari 100%, dapat dikatakan perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk melunasi kewajiban. Tetapi jika rasio lancarnya di bawah dari 100%, maka kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancarnya belum efektif. Dari hasil perhitungan rasio di PT Global IMO Telekomunikasi dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dari tiap tahunnya. Hal ini menandakan PT tersebut memiliki kondisi yang cukup baik, dikarenakan mampu melunasi kewajiban lancarnya dan aktiva lancar yang dimiliki PT tersebut. Quick ratio. Berdasarkan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa quick ratio jika melebihi dari 100%, maka dapat menunjukkan kemampuan PT tersebut baik dalam memenuhi kewajibannya. Daripada apabila di bawah 100%, berarti PT Global IMO Telekomunikasi kurang mampu dalam memenuhi kewajibannya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Dengan keseluruhan rasio atau quick ratio PT Global IMO Telekomunikasi dari periode 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan tiap tahunnya, sehingga menandakan PT Global IMO Telekomunikasi dalam kondisi yang baik karena mampu membayar kewajiban lancarnya. Dengan aktiva lancar, PT tersebut dikurangi persediaan yang dimiliki. Debit ratio to asset. Berdasarkan pada tabel tersebut, hasil dari perhitungan rasio pada utang terhadap aktiva yaitu akan tinggi dari rasio pada ini, berarti akan besar jumlah modal pinjaman atau hutang yang digunakan dalam mendapatkan keuntungan dibandingkan aktiva yang dimiliki. Akan rendah debit dari rasio, maka tingkat keamanan dananya menjadi akan baik. Dengan menyeluruh dari rasio, maka utang terhadap aktiva mengalami penurunan tiap tahunnya. Persentase tertinggi yaitu dari tahun 2016 sebesar 133% dan persentase dari rasio terkecil yaitu pada tahun 2018 sebesar 101%. Menurun persentase dari rasio pada ini menandakan bahwa PT tersebut dalam kondisi yang baik, di mana akan rendah debit atau persentase rasio, maka keamanan dananya menjadi akan lebih baik. Debit ratio to equity. Berdasarkan pada tabel, hasil perhitungan dari rasio utang terhadap ekuitas yaitu akan tinggi dari rasio pada ini, maka akan besar utang jangka panjang PT Global IMO Telekomunikasi dibanding dengan tiap modal sendiri yang dimiliki PT tersebut. Akan kecil dari rasio pada ini, maka akan memperbaiki PT Global IMO Telekomunikasi, artinya akan kecil utang yang dimiliki maka akan aman. Dengan menyeluruh dari rasio pada utang tersebut terhadap ekuitas mengalami penurunan tiap tahunnya. Persentase tertinggi yaitu dari tahun 2017 sebesar 159% dan persentase dari rasio terkecil yaitu dari tahun 2020 sebesar 134%. Menurun persentase dari rasio ini menandakan bahwa PT tersebut dalam kondisi baik, di mana akan kecil dari rasio ini maka akan memperbaiki keadaan perusahaan tersebut, artinya akan kecil utang yang dimiliki maka akan aman. Gross profit margin. Berdasarkan pada tabel, hasil perhitungan dari rasio margin laba setelah pajak yaitu akan besar dari rasio ini, maka akan baik atau efisien bagi kegiatan operasi rasional dari perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan menekankan kenaikan harga pokok penjualan daripada apabila mengalami penurunan, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasi rasionalnya.
Dengan menyeluruh dari rasio pada margin laba kotor, dari rasio pada ini mengalami kenaikan dan juga menurun dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 30%. Kemudian terus kenaikan dari tahun 2017 jika dilihat dari rasio pada dari 2017 yaitu 180% dan dari 2018 itu 200%. Artinya dari rasio pada ini mengalami kenaikan, di mana akan tinggi dari rasio pada margin laba kotor, maka dari rasio pada profitabilitasnya akan baik dan PT Global Imo Telekomunikasi dalam kondisi sehat. Net profit margin berdasarkan pada tabel hasil perhitungan dari rasio pada margin laba setelah pajak yaitu akan tinggi atau mengalami kenaikan persentase dari rasio pada ini, maka akan baik operasi suatu perusahaan tersebut daripada apabila menurunnya PT Global Imo Telekomunikasi kurang mampu dalam mengelola kegiatan dari operasionalnya. Dengan menyeluruh dari rasio pada margin laba setelah pajak mengalami kenaikan tiap tahunnya, persentase terendah yaitu dari tahun 2017 sebesar 111% dan persentase dari rasio tertinggi yaitu dari tahun 2019 sebesar 156%. Dengan menyeluruh dilihat dari rasio pada margin laba setelah pajak, perusahaan dalam kondisi yang baik dan sehat dan mampu mengandalkan pengeluaran dengan baik. Operating profit margin berdasarkan pada tabel hasil perhitungan dari rasio pada margin laba operasi yaitu akan tinggi OPM, berarti perusahaan mampu kenaikan penjualan bersih dan mengurangi atau menekan laba operasi dan menandakan PT Global Imo Telekomunikasi memiliki manajemen yang baik dan dalam mengurangi pengeluaran dengan efektif. Sebaliknya, apabila dari rasio pada OPM mengalami penurunan tiap tahunnya, itu berarti perusahaan kurang mampu manajemen pengeluaran operasionalnya. Dengan menyeluruh dilihat dari rasio pada margin laba operasi yang tiap tahunnya mengalami kenaikan, artinya PT Global Imo Telekomunikasi mampu kenaikan penjualan bersih dan mengurangi atau menekan laba operasi dan menandakan perusahaan memiliki manajemen yang baik dalam mengurangi pengeluaran dengan efektif, sehingga perusahaan bisa mendapat laba yang lebih tinggi. Return on asset berdasarkan pada tabel 3, hasil perusahaan dari rasio pada pengambilan aset dilihat dari rata-rata persentase dari rasio industri sejenis adalah 9%. Artinya apabila ROA berada lebih tinggi, rata-rata standar menandakan perusahaan memiliki kinerja yang baik, daripada apabila ROA di bawah atau tidak sesuai standar menandakan bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan yang tidak baik. Dari hasil ROA dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,50%, kemudian menurun di tahun 2018 sebesar 0,26%. Dari tahun 2019 mengalami kenaikan lagi apabila dilihat dari rata-rata persentase ROA lebih tinggi 9%, maka PT Global Imo Telekomunikasi memiliki kinerja yang baik, tapi karena mengalami penurunan maka PT Global Imo Telekomunikasi harus lebih efektif dalam mendapatkan laba. Return on equity berdasarkan pada tabel hasil perhitungan dari rasio pada pengembalian ekuitas atau ROE, yaitu akan dari rasio pada mengalami kenaikan maka semakin tinggi pula nilai PT Global Imo Telekomunikasi daripada apabila mengalami penurunan, artinya perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan ekuitas. Global Imo Telekomunikasi dalam mendapatkan pendapatan dari hasil ROE dari tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan persentase dari rasio pada tiap sebesar 8,79%, tetapi dari tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 8,70%, dan dari 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 3,47%. Dengan menyeluruh, perusahaan mampu mendapatkan laba cukup baik dalam tergolong persentase yang rendah dan masih dapat dikatakan dengan efektif dan efisien dan menggunakan ekuitasnya untuk bisa meningkatkan pendapatan. Asset turnover
Berdasarkan pada tabel, hasil perhitungan return on asset ratio dari rasio pada pengembalian aset pada tahun 2016 sampai 2020, dari tahun 2016 sebesar 12,65%, dari tahun 2017 sebesar 11,8%, dari tahun 2018 sebesar 13,40%, dari tahun 2019 sebesar 10,68%. Perhitungan dari rasio pada pengembalian aset yaitu akan tinggi atau kenaikan dari rasionya, maka akan efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sebaiknya apabila rasio pada nilai rendah, akan menurunkan kurang efektifnya manajemen perusahaan dalam menggunakan asetnya dengan menurun dari rasio ini adalah mengalami penurunan persentase tiap tahunnya. Artinya, perusahaan kurang efektif dan efisien memanfaatkan total asetnya. Untuk kenaikan penjualan perusahaan, working capital turnover. Berdasarkan tabel, hasil perhitungan di rasio pada perputaran tiap modal kerja dari periode 2016-2020 pada tahun 2016 sebesar 144%, pada tahun 2017 sebesar 83,11%, pada tahun 2018 sebesar 104%, pada tahun 2019 sebesar 83%. Hasil perhitungan dari rasio pada perputaran tiap modal kerja ini mengalami penurunan persentase dari tiap tahunnya. Hal ini menandakan perusahaan kurang memaksimalkan tiap modal kerja yang untuk mendapatkan penjualan yang lebih tinggi. Apabila tiap tahunnya mengalami kenaikan, artinya perusahaan dapat memaksimalkan tiap modal kerjanya untuk mendapatkan penjualan yang lebih tinggi. Fixed asset turnover. Berdasarkan pada tabel, hasil perhitungan tersebut dari periode 2016-2020, dari tahun 2016 sebesar 21,77%, dari tahun 2017 sebesar 20,7%, dari tahun 2018 sebesar 21%, 21,68%, dari tahun 2019 sebesar 20,31%. Perhitungan dari rasio perputaran aktiva yaitu akan besar atau mengalami kenaikan. Perusahaan mampu memanfaatkan aset-aset tetapnya dengan baik. Apabila akan menurun tiap tahunnya, bisa memungkinkan bahwa perusahaan tidak mampu memanfaatkan asetnya dengan baik. Hasil analisis dari rasio pada perputaran aktiva tetap dari tahun 2016, 2017, 2018 mengalami penurunan. Inventory turnover. Berdasarkan pada tabel, hasil perhitungan inventory turnover dari rasio pada perputaran persediaan dari periode 2016 sampai 2020, dari tahun 2016 sebesar 276%, dari tahun 2017 sebesar 47%, pada tahun 2018 sebesar 251%, pada tahun 2019 sebesar 190%. Hasil perhitungan rasio pada perputaran tiap modal kerja ini mengalami kenaikan dari 2018 ke 2019 dan kemudian menurun dari tahun 2017 sebesar 29%. Dilihat dari persentase yang ada, bisa dikatakan dari rasio pada perputaran tiap modal kerja akan sangat tinggi, maka menandakan perputarannya akan sangat baik, maka akan terjadi persentase tiap tahunnya mengalami penurunan. Karena penurunan berarti perusahaan kurang baik dalam mengandalkan persediaannya. Kesimpulan, setelah melakukan analisis mengenai laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan pada PT Global IMU Telekomunikasi, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Berdasarkan rasio lancar current ratio, PT Global IMU Telekomunikasi dapat dikatakan baik dikarenakan dapat melunasi kewajiban lancar dengan melihat aktiva lancar PT Global IMU Telekomunikasi. Rasio cepat atau quick ratio yang meningkat pada setiap tahunnya menandakan bahwa PT Global IMU Telekomunikasi mampu membayar kewajiban lancar yang dikurangi dengan persediaan. PT Global IMU Telekomunikasi ada dalam kondisi baik maupun sehat. Oleh karena itu, PT Global IMU Telekomunikasi dapat mempertahankannya sebagai memanfaatkan aktiva lancarnya dengan opsional. Yang kedua, rasio solvabilitas atau leverage
ratio. Rasio hutang pada aktiva, debt ratio to asset, mengalami penurunan tiap tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa Global Ilmu Telekomunikasi dengan kondisi yang baik, maka semakin rendah persentase rasio yang didapat, maka tingkat dalam keamanan dana PT Global Ilmu Telekomunikasi ada dalam kondisi yang baik. Tetapi sebaiknya dalam tahun selanjutnya perusahaan pengurangan jumlah hutang sehingga lebih mengutamakan menggunakan asetnya. Yang ketiga, rasio profitabilitas atau profitability ratio pada rasio margin laba kotor gross profit margin. Rasio ini mengalami peningkatan di mana semakin tinggi rasio margin laba kotor, maka rasio profitabilitasnya semakin baik dan perusahaan dalam kondisi sehat. Lihat dari rasio margin laba bersih, PT Global Ilmu Telekomunikasi mampu meningkatkan penjualan dengan menggunakan pengelolaan biaya-biaya perusahaan lebih efisien. Yang terakhir, pada rasio aktivitas atau activity ratio. Hasil dari perhitungan rasio aktivitas pada perputaran piutang terjadi penurunan pada tiap tahunnya. Ini dikarenakan perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan nilai aktiva dalam penjualan. Dari hasil rasio perputaran modal mengalami peningkatan tiap tahunnya. Perusahaan harus lebih meningkatkan aktivitas PT Global Ilmu Telekomunikasi agar dapat dalam perputaran piutang maupun persediaan pada modal kerja yang dimiliki PT Global Ilmu Telekomunikasi dapat cepat daripada tahun sebelumnya. Cara untuk dapat memperbaiki kinerja pada bagian pemasaran untuk dapat tingkat penjualan pada perusahaan dengan meningkat dalam perputaran persediaan akan lebih cepat. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.